Halo, bertemu kembali bersama saya Ferry Laurentius dari Studio Akuntansi. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita atas kajian akuntansi dan proses bisnis. Kajian ini penting bagi orang yang memahami tahap awal tentang akuntansi, yang ingin belajar tentang akuntansi. Baiklah, kita akan memulai pembahasan kita tentang apa yang dimaksud dengan akuntansi. Akuntansi itu secara sederhana, kalau dipandang dari segi proses, itu adalah proses sistematis. Artinya bukan proses yang amburadul, tapi ada sistematis dalam mengidentifikasi peristiwa ekonomi, yang sering disebut juga transaksi, dan melakukan pengolahan data transaksi atau data proses bisnis tersebut menjadi laporan keuangan, dan mengomunikasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, kalau kita perhatikan dari definisi ini, proses-proses dalam akuntansi, pertama adalah proses identifikasi atau pengidentifikasian. Dalam tahap ini, proses akuntansi adalah memahami jenis-jenis transaksi serta menangkap data transaksi pada bukti transaksi. Kemudian, proses yang kedua adalah pengolahan data transaksi menjadi informasi keuangan atau laporan keuangan. Ini mencakup beberapa tahap, yaitu proses pencatatan, proses penggolongan, proses pengiktisaran, proses penyesuaian penutupan dan pembalikan, dan proses penyusunan laporan keuangan. Nah, kelompok proses yang ketiga adalah pengomunikasian. Artinya, ketika seluruh proses dan laporan keuangan sudah dibuat, maka proses berikutnya adalah mengomunikasikan informasi keuangan tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Ini akuntansi dipandang sebagai suatu proses. Nah, akuntansi dipandang sebagai suatu proses dapat juga didefinisikan sebagai suatu sistem informasi. Jadi akuntansi itu juga bisa disebut sebagai suatu sistem informasi, yaitu sistem yang mengolah data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan oleh para pembuat keputusan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, tadi ada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Dalam konteks itu, maka pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan adalah manajemen, yaitu pihak yang melakukan pengelolaan atau proses bisnis di perusahaan atau organisasi yang lain. Kemudian ada investor, yaitu pihak yang menanamkan modalnya di entitas. Ada kreditur yang memberi pinjaman, kemudian pemerintah, dan mungkin pihak-pihak lain yang membutuhkan laporan keuangan. Nah, kemudian kita masuk, sebenarnya akuntansi itu bidang-bidangnya apa saja? Nah, secara garis besar ada tiga, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi sektor publik. Namun, bisa juga ditambahkan akuntansi perpajakan. Kita bahas pertama akuntansi keuangan. Ini adalah bidang akuntansi yang mengelola data menjadi informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan untuk tujuan pihak internal dan eksternal berdasarkan standar akuntansi keuangan. Jadi akuntansi keuangan inilah yang akan mengikuti siklus akuntansi dan akan menghasilkan laporan keuangan. Bidang yang kedua adalah bidang akuntansi manajemen. Nah, ini apa? Ini bukan mengikuti siklus akuntansi, tetapi bidang akuntansi yang memproses data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen dalam pembuatan keputusan. Jadi intinya akuntansi manajemen ini, termasuk di sini akuntansi biaya, adalah mengolah data menjadi informasi dalam pembuatan keputusan internal organisasi. Kemudian ada yang disebut akuntansi sektor publik, yaitu bidang akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan, bisa juga informasi manajemen ya, bagi berbagai pihak yang terkait dengan organisasi sektor publik. Misalnya, organisasi sektor publik itu adalah organisasi pemerintah, organisasi keagamaan, yayasan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, atau mungkin juga organisasi-organisasi lainnya yang memang bukan ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Nah, bidang akuntansi berikutnya adalah akuntansi perpajakan. Ini sebenarnya bagian dari akuntansi keuangan, tapi dia dibuat
menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan perpajakan, gitu ya. Kemudian, nah, apa profesi-profesi bidang akuntansi? Pertama adalah akuntan pendidik, yaitu akuntan yang bertugas dalam bidang pendidikan, misalnya dosen. Ada akuntan profesional, yaitu akuntan yang memiliki atau bekerja pada jasa konsultasi, misalnya konsultan pajak, kantor akuntan publik, kantor jasa akuntan. Ada juga internal auditor. Ini akuntan yang bekerja di perusahaan sebagai auditor internal. Kemudian ada juga orang yang akuntan tapi berprofesi sebagai karyawan bidang akuntansi dan perpajakan di berbagai bidang, di berbagai organisasi, baik bisnis maupun sektor publik. Nah, inilah tentang akuntansi, dan kita lihat dulu bagaimana sebenarnya proses bisnis dalam perusahaan. Nah, proses bisnis itu apa? Proses bisnis merupakan aktivitas suatu organisasi bisnis yang dilakukan secara terus-menerus untuk memproses setiap peristiwa bisnis. Peristiwa bisnis itu disebut transaksi. Jadi kalau misalnya ada perusahaan melakukan kegiatannya setiap hari, itu adalah proses bisnis. Ya, kenapa mereka melakukan proses bisnis? Karena ada transaksi atau disebut juga peristiwa bisnis. Nah, proses bisnis ini adalah proses bisnis penjualan, ya, yaitu penjualan yang dilakukan perusahaan. Ada proses bisnis pembelian, yaitu seluruh pembelian yang dilakukan perusahaan, proses bisnis penerimaan kas, pengeluaran kas, pengolahan barang atau perusahaan manufaktur dari bahan baku menjadi barang jadi, atau sering disebut proses bisnis konversi, atau proses bisnis lainnya. Nah, bagaimana kaitannya dengan akuntansi? Nah, akuntansi ini berfungsi mengidentifikasi dan merekam setiap proses bisnis, serta melakukan pengolahan data menjadi informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Jadi tugas akuntansi adalah membantu agar proses bisnis itu bisa dikelola dengan baik dan didokumentasikan. Kemudian kita lihat, nah, jenis-jenis entitas bisnis apa-apa saja sih? Ada yang disebut entitas atau organisasi usaha jasa. Ini organisasi bisnis yang memperoleh pendapatan dari pemberian jasa atau penjualan jasa kepada pihak lainnya. Misalnya, jasa konsultasi, usaha perbengkelan, usaha laundry, dan lain-lain. Intinya dia memberikan jasa. Kemudian ada lagi entitas usaha dagang. Ini organisasi bisnis yang melakukan pembelian dan penjualan barang, serta memperoleh pendapatan dari penjualan barang tersebut. Jadi, ini beda dengan entitas usaha jasa. Kalau entitas usaha jasa, pemerolehan pendapatannya bukan dari pembelian dan penjualan barang. Bentuk entitas bisnis ketiga adalah entitas manufaktur. Ini entitas atau organisasi yang melakukan pengelolaan bahan baku menjadi barang jadi dan memperoleh pendapatan dari penjualan barang jadi hasil produksinya. Jadi beda ya. Entitas usaha jasa dia hanya menawarkan jasa, tidak ada transaksi-transaksi barang di situ. Entitas usaha dagang dia beli, jual, tidak ada proses pengolahan. Nah, kalau entitas manufaktur dia beli bahan baku, kemudian dia olah ini menjadi barang jadi, kemudian dia memperoleh pendapatan dari penjualan, dari hasil penjualan barang jadi tersebut. Nah, inilah tentang entitas-entitas bisnis. Jadi dalam entitas-entitas ini dilakukan proses bisnis, dan proses bisnis itu memerlukan akuntansi. Begitu ya. Kemudian penting kita pahami bahwa akuntansi itu memerlukan atau memiliki asumsi-asumsi yang melandasi operasinya, yang disebut dengan asumsi-asumsi dasar. Jadi tanpa asumsi-asumsi dasar, laporan keuangan yang disusun itu menjadi tidak memberikan manfaat atau tidak bermanfaat dalam pembuatan keputusan. Jadi akuntansi itu memerlukan asumsi-asumsi, diasumsikan, gitu ya. Tanpa adanya asumsi, maka akuntansi menghasilkan informasi yang tidak bermakna atau tidak berkualitas, yang tidak bisa digunakan dalam pembuatan keputusan. Nah, asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan perlu ditetapkan sehingga laporan keuangan bisa disiapkan. Ya, tanpa adanya asumsi yang disepakati,
maka laporan keuangan yang dihasilkan bisa diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh pemakai laporan keuangan dan mengurangi kualitas informasi yang dihasilkan laporan keuangan tersebut. Nah, asumsi itu pada umumnya pertama, asumsi entitas ekonomi, yaitu unit usaha atau entitas dalam menjalankan usahanya terpisah dari pemilik atau unit bisnis lainnya. Artinya apa? Entitas bisnis tersebut, hartanya, gitu ya, secara gampang, harta, hutang, dan modal harus terpisah dari harta dan hutang pemilik, gitu ya. Jadi pemilik satu pihak, usaha suatu pihak harus dipisahkan. Jangan nanti tercampur-campur. Itulah yang disebut entitas ekonomi, yaitu bisnis itu harus terpisah dari pemiliknya. Kemudian yang kedua, asumsi yang kedua, unit moneter. Seluruh transaksi dinyatakan dalam unit moneter atau mata uang. Bisa dolar, bisa rupiah. Jadi, akuntansi mencatat unit moneter. Jadi, diasumsikan bahwa transaksi yang terjadi itu harus dinyatakan dalam unit moneter. Ya, karena akuntansi akan mencatat unit moneter dan mengolahnya menjadi informasi keuangan. Asumsi ketiga, ada yang disebut asumsi keberlanjutan atau going concern. Ini diasumsikan bahwa aktivitas usaha suatu bisnis dianggap akan berlanjut sepanjang waktu. Jadi, usaha itu diasumsikan akan berlanjut dan tidak akan berhenti dalam waktu pendek. Dia akan berlanjut sampai tidak ditentukan waktunya. Kenapa begitu? Tanpa diasumsikan berlanjut, maka akuntansi tidak akan berguna menghasilkan informasi. Gitu ya. Nah, asumsi berikutnya, asumsi periodisitas, yaitu perusahaan beroperasi dalam periode-periode. Jadi harus dibagi-bagi dalam periode. Laporan keuangan itu harus dibuat dalam periode-periode. Kenapa? Karena kinerja perusahaan akan diukur. Ya. Jadi pengukuran kinerja itu harus dibagi dalam periode-periode, misalnya bisa tribulan, semester, atau tahunan. Jadi asumsi ini, makanya laporan keuangan itu ada periodenya. Ya. Ingat, ada 4 asumsi yang mendasari pelaporan keuangan. Pertama, asumsi entitas ekonomi. Kedua, asumsi unit moneter. Ketiga, asumsi keberlanjutan atau going concern. Dan asumsi periodisitas. Nah, di dalam standar akuntansi keuangan Indonesia, ya ini secara umum yang saya sebutkan ini, di standar akuntansi keuangan Indonesia, SAK, itu hanya 2, yaitu asumsi keberlanjutan, yaitu suatu entitas diasumsikan atau dianggap akan beroperasi sepanjang waktu. Dan satu lagi, asumsi basis akrual, artinya diasumsikan seluruh entitas melaksanakan transaksi keuangan itu atas basis akrual. Gitu. Apa itu basis akrual nanti akan dibahas dalam kajian-kajian berikutnya. Terima kasih, demikianlah pembahasan awal tentang akuntansi dan proses bisnis. Semoga ini menambah wawasan Anda. Terima kasih.